Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perjuangan Fisik Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan. Pertama, pertempuran di Medan Area. Kedua, pertempuran Ambarawa. Ketiga, pertempuran Surabaya. Keempat, peristiwa Merah Putih di Manado. Kelima, pertempuran Bandung Lautan Api. Dan keenam, pertempuran Puputan Margarana. Pertama, pertempuran di Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, di bawah pimpinan T.E.D. Kelly, pendaratan tentara sekutu atau Inggris ini diikuti oleh pasukan sekutu dan Nika yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Kedatangan tentara sekutu dan Nika ternyata memancing berbagai insiden terjadi di hotel dan terletak di Jalan Bali, Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu, seorang penghuni merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal ini mengundang kemarahan pemuda Indonesia. Pada tanggal 13 Oktober 1945, barisan pemuda dan TKR bertempur melawan sekutu dan Nika dalam upaya memperebut dan mengambil alih gedung-gedung pemerintahan dari tangan Jepang. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan-papan yang tertuliskan Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Pada bulan April 1945-1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan. Untuk sementara waktu, pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan ke Siantar. Sementara itu, perlawanan para laskar pemuda dipindahkan keluar kota Medan. Dalam proses sejarah selanjutnya, Komando Laskar Rakyat kemudian berubah menjadi BKR atau Badan Keamanan Rakyat yang merupakan tentara resmi pemerintah, di mana Jamin Ginting ditetapkan sebagai komandan pasukan teras bersama-sama Nelang Sendiri dan Bom Ginting. Pada umumnya, yang menjadi anggota BKR ini adalah para bekas anggota Gigun atau Heiho dan barisan-barisan bentukan Jepang. Jamin Ginting merupakan bekas komandan Kleton Gigun yang ditunjuk menjadi komandan batalion BKR Tanah Karo. Untuk melanjutkan perjuangan di Medan, maka pada bulan Agustus 1946 dibentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Komando resimen ini terus mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara terjadi perlawanan rakyat terhadap Jepang, sekutu, dan Belanda. Pertempuran itu terjadi di daerah lain juga, antara lain di Brastagi, Padang, Bukit Tinggi, dan Aceh. Adapun pahlawan yang gugur di Medan Area, yang pertama Tuku Muhammad Hasan, yang kedua Ahmad Tauhir, dan yang ketiga Brigadir Jenderal Kelly. Kedua, pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran yang terjadi antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Peristiwa ini terjadi antara 20 Oktober sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pertempuran Ambarawa dimulai saat pasukan sekutu dan Nika atau pemerintahan sipil Hindia Belanda mulai mempersenjatai tawanan perang Belanda di Ambarawa dan Magelang. Hal ini kemudian memicu kemarahan pada penduduk setempat. Hubungan pun semakin runyam saat sekutu mulai melucuti senjata anggota Angkatan Darat Indonesia. Pada 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Dan pada 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pertempuran mulai berkobar pada 22 November 1945 saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar. Serangan ini bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di Desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Sementara itu, kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam. Untuk mencegah jatuhnya korban, TKR diperintahkan untuk mundur ke Bedono oleh masing-masing komandannya. Di Desa Jambu,
terjadi rapat koordinasi dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran bertempat di Magelang. Pada 26 November 1945, salah satu pimpinan pasukan harus gugur. Ia adalah Letkol Kolonel Isdiman, pemimpin pasukan asal Purwokerto. Posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Situasi pertempuran berubah semakin menguntungkan pihak TKR. Pada 5 Desember 1945, musuh terusir dari desa Banyu-Biru. Akhir pertempuran pada tanggal 11 Desember 1945. Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor untuk segera melancarkan serangan terakhir, yaitu 1. Serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor. 2. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan. 3. Para pasukan badan-badan perjuangan atau laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan. 4. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 4.30. Dan pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Dalam kurun waktu 1,5 jam, mereka sudah berhasil mengepung kedudukan musuh dalam kota. Kota Ambarawa dikepung selama 4 hari 4 malam. Pasukan Inggris yang sudah merasa terdesak berusaha untuk memutus pertempuran. Pada 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. 3. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi proklamasi kemerdekaan Indonesia, Tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan di Indonesia. Ketika pasukan sekutu mendarat pada akhirnya Oktober 1945, Surabaya digambarkan sebagai benteng bersatu yang kuat di bawah pemuda. Pertempuran pecah pada 30 Oktober setelah komandan pasukan Britania Brigadir AWS Malabi tewas dan baku tembak. Britania melakukan serangan balasan punitif pada 10 November dengan bantuan pesawat tempur. Pasukan kolonial merebut sebagian besar kota dalam 3 hari. Pasukan Republik yang minim senjata melawan selama 3 minggu dan ribuan orang meninggal ketika penduduk kota mengungsi ke pedesaan. Meskipun kalah dan kehilangan anggota dan persenjataan, pertempuran yang dilancarkan pasukan Republik membangkitkan semangat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Belanda tidak lagi memandang Republik sebagai kumpulan kacau tanpa dukungan rakyat. Kronologi penyebab terjadinya pertempuran Surabaya. Kedatangan tentara Jepang ke Hindia Belanda atau Indonesia. Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang mendarat di Pulau Jawa dan 7 hari kemudian pada tanggal 18 Maret 1942, pemerintah kolonial Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Kekaisaran Jepang berdasarkan Perjanjian Kalijati. Setelah penyerahan tanpa syarat tersebut, Pulau Jawa secara resmi diduduki oleh Jepang. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda. Setelah kekalahan pihak Jepang, rakyat dan pejuang Indonesia berupaya melucuti senjata para tentara Jepang. Maka timbullah pertempuran-pertempuran yang memakan korban di banyak daerah. Ketika gerakan untuk melucuti pasukan Jepang sudah berkobar, tanggal 15 September 1945, tentara Inggris mendarat di Jakarta. Kemudian mendarat di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bergabung dengan AFNAI atau Allied Forces Netherlands East Indies atas keputusan dan atas nama blok sekutu dengan tugas untuk melucuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan perang yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara ke negerinya. Namun selain itu, tentara Inggris yang datang juga membawa misi mengembalikan Indonesia kepada administrasi pemerintahan Belanda sebagai negeri jajahan Hindia Belanda.
NICA atau Netherlands Indies Civil Administration ikut membonceng bersama rombongan tentara Inggris untuk tujuan tersebut. Hal ini memicu gejolak rakyat Indonesia dan memunculkan pergerakan perlawanan rakyat Indonesia di mana-mana. Tentara AFNI dan pemerintahan NICA. Insiden di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaks gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Yamato Hoteru atau Hotel Yamato, bernama Orange Hotel atau Hotel Orange pada zaman kolonial. Sekarang bernama Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan No. 65 Surabaya. Sekelompok orang berada di bawah pimpinan Mr. W.P.Ch. Vlogman pada malam hari tanggal 18 September 1945, tepatnya pada pukul 21, mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintah RI daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato, sisi sebelah utara. Keesokan harinya para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibawa berhasil menurunkan bendera Belanda dan mengerobek bagian birunya dan menggereknya ke puncak tiang bendera kembali sebagai bendera merah putih. Pengibaran bendera Indonesia setelah bendera Belanda berhasil dirobek warna birunya di Hotel Yamato. Setelah insiden di Hotel Yamato tersebut pada tanggal 27 Oktober 1945, meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa kedua belah pihak Indonesia dan Inggris sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hardwon meminta bantuan Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Kematian Brigadir Jenderal Malabi. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 1945, keadaan berangsur-angsur mereda. Walaupun begitu, tetap saja terjadi bentrokan bersenjata dan tentara Inggris di Surabaya. Bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi atau pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur pada 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Mobil Buick yang tumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati jembatan merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manchurch, untuk mengeluarkan ultimatum 10 November 1945 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan untuk menghentikan perlawanan pada tentara AFNI dan administrasi nikah. Adapun pahlawan yang gugur di pertempuran Surabaya, yang pertama Bung Tomo, yang kedua Mustopo, yang ketiga HR Muhammad, yang keempat Sungkono, yang kelima Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang keenam Kiai Haji Wahab Hasbullah. 4. Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang terjadi di Teling, Manado 14 Februari 1946. Pertempuran ini melibatkan himpunan rakyat di Sulawesi Utara meliputi pasukan TNIL atau Tentara Hindia Belanda dari kalangan pribumi, Barisan Pejuang dan Laskar Rakyat. Peristiwa ini adalah bentuk perlawanan rakyat Sulawesi Utara demi mempertahankan kemerdekaannya serta memprovokasi tentara Belanda. Bentuk perlawanan mereka ditunjukkan dengan cara merobek bendera Belanda.
yang awalnya berwarna merah putih biru menjadi merah putih. Bendera tersebut kemudian dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Pada 21 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh rakyat di Sulawesi Utara. Begitu mendengar kabar tersebut, mereka segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Namun, awal Oktober 1945, tentara Sekutu bersama dengan Nika datang ke Sulawesi Utara. Kehadiran mereka telah mengubah suasana di Sulawesi Utara kembali ricuh. Kendati demikian, rakyat Manado enggan untuk melakukan perlawanan. Akibatnya, Manado berhasil diduduki kembali oleh tentara Sekutu dan Nika. Melihat situasi ini, Letnan Kolonel Charles Chus Tolu memimpin militer. Bersama Sersan SD, Rusin menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana perebutan ini telah disusun sejak 7 Februari 1945, dibantu oleh seorang politisi kalangan sipil, Bernard Willem Latian. Puncak penyerbuan dalam peristiwa ini ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih. Setelah itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pimpinan pasukan Belanda juga berhasil ditangkap. Di antaranya adalah Letnan Karyawan, pimpinan tangsi militer, dan Kapten Blom, pimpinan Garnis Manado. Keberhasilan ini telah membawa rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka ini disambut oleh pasukan KNIL yang berada di pihak Belanda. Kemudian, 11 Maret, para pemimpin Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Keruntuhan Hindia Belanda 1940 sampai 1942. Akhir pertempuran awalnya, para pemimpin ini diundang untuk melakukan perundingan. Akan tetapi, rupanya tujuan utama Belanda adalah untuk menahan mereka, para pimpinan Sulawesi Utara. Ajakan tersebut merupakan siasat tentara Belanda agar dapat melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara. Adapun pahlawan yang gugur di Merah Putih Manado, yang pertama Dewi Latian, yang kedua CH Taulay, yang ketiga SD Wisan. 5. Pertempuran Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar terjadi Bandung Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1945. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Pasukan Inggris bagian dari Brigade McDonald tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula hubungan mereka dengan pemerintah RI udah tegang. Mereka menuntut agar semua senjata api yang ada di tangan penduduk kecuali TKR diserahkan kepada mereka. Orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mulai mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata antara Inggris dan TKR tidak dapat dihindari. Malam tanggal 21 November 1945, TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap kedudukan Inggris di bagian utara, termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian termasuk Hotel Homan dan Hotel Preanger yang mereka gunakan sebagai markas. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tentara Sekutu agar tentara Republik Indonesia meninggalkan Bandung mendorong TNI untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak Sekutu dan Nica. Keputusan untuk membumi hanguskan Bandung diambil melalui musyawarah majelis Persatuan Perjuangan Priangan MP3 di hadapan semua kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Maret 1946, Abdul Haris Nasution selaku Komandan Divisi 3 Tri Republik Indonesia mengumumkan hasil musyawarah tersebut dan memerintah evakuasi kota Bandung itu juga.
rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan malam itu pemhari bakaran kota berlangsung. Bandung sengaja dibakar oleh TNI dan rakyat setempat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakan Bandung sebagai markas strategi militer. Pembumi hangusan Bandung tersebut dianggap merupakan strategi yang tepat dalam perang kemerdekaan Indonesia karena kekuatan TNI dan milisi rakyat tidak sebanding dengan kekuatan pihak sekutu dan Nica yang berjumlah sebesar. Setelah peristiwa tersebut, TRI bersama milisi rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini mengilhami Ismail Marzuki beserta para pejuang Indonesia saat itu untuk mengubah dua baris terakhir dari lirik lagu Halo. Halo Bandung menjadi lebih patriotis dan membakar semangat perjuangan. Beberapa tahun kemudian, lagu Halo Halo Bandung menjadi kenangan akan emosi yang para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia alami saat itu, menunggu untuk kembali ke kota tercinta mereka yang telah menjadi lautan api. 6. Pertempuran Puputan Margarana. Puputan Margarana terjadi setelah Jepang kalah dan Belanda datang ke Indonesia untuk mengambil alih atau merebut daerah kekuasaan Jepang. Belanda berambisi untuk membuat negara Indonesia Timur atau NIT. Namun, I Gusti Ngurah Rai menolak rencana Belanda tersebut. Mengutip dari Dharma Sena atau majalah resmi Departemen Pertahanan Keamanan tahun 1976 dalam Perjanjian Linggarjati 15 November 1946. Belanda hanya mengakui kekuasaan de facto Indonesia pada wilayah Jawa, Madura, dan Sumatera. Pengakuan secara de facto ini memunculkan rasa kekecewaan dalam hati rakyat Bali, karena Bali belum diakui secara de facto sebagai wilayah Indonesia. Pertempuran Surabaya, pertempuran Indonesia pertama setelah proklamasi kronologi terjadinya Puputan Margarana pada 18 November 1946. Markas pertahanan atau militer Belanda di Tabanan, Bali diserang secara habis-habisan. Hal ini membuat Belanda murka dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengepung Bali, khususnya Tabanan. Belanda mengirimkan pasukan Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Tidak hanya itu, Belanda juga mengirimkan 3 pesawat pemburu miliknya. Pasukan yang dikirim Belanda tersebut mulai melakukan serangan pada 20 November 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki area pasukan warga Bali. Kekuatan persenjataan yang dimiliki pasukan tersebut tergolong minim, sehingga mereka belum bisa melakukan aksi balas serangan kepada pasukan Belanda. Lihat foto I Gusti Ngurah Rai. Sekitar pukul 9.00 WITA, pasukan Belanda yang kira-kira berjumlah 20 orang mulai mendekat dari arah barat laut. Beberapa saat kemudian, terdengarlah suara tembakan. 17 orang pasukan Belanda ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Setelah mengetahui jika pasukannya mati, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah. Namun, upayanya ini beberapa kali mengalami kegagalan karena pasukan Ciung Wanara berhasil melakukan aksi serangan balik. Perjuangan fisik dan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya itu. Belanda juga sempat menghentikan aksi serangannya selama 1 jam. Beberapa saat kemudian, Belanda kembali menyerang dengan mengirimkan banyak pasukan serta pesawat terbang pengintai. Kira-kira pukul 11.30 WITA, serangan ini kembali berhasil dihentikan oleh pasukan Ciung Wanara. Akhirnya Belanda dan pasukannya mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kesempatan ini digunakan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk meloloskan diri dari kepungan musuh. Dalam perjalanannya meloloskan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Untuk terakhir kalinya, I Gusti Ngurah Rai menyuruh Puputan yang berarti habis-habisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya bertempur melawan Belanda hingga titik darah penghabisan. Adapun pahlawan yang terlibat pertempuran Puputan Margarana ialah I Gusti Ngurah Rai.